Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Pramaswari akan menjelaskan materi tentang teori administrasi pendidikan. Pengertian teori administrasi. Teori administrasi yang dikemukakan oleh Hick dan Wool 1975 menjelaskan tentang organisasi yang ideal, yang mana teori administrasi merumuskan strategi untuk menerapkan struktur birokrasi. Teori administrasi menerjemahkan bagaimana gambaran dari dasar model birokrasi menjadi dasar-dasar manajerial praktis yang efektif. Teori adalah seperangkat konveksi yang diciptakan oleh ahli teori, terdiri dari suatu gugus asumsi yang relevan dan secara sistematis berhubungan satu sama lain. Suatu teori tidak dilihat dari benar salahnya, melainkan dilihat apakah teori itu mempunyai kegunaan dalam meramalkan suatu kejadian atau dapat menghasilkan konsep yang relevan yang dapat diverifikasikan. Calvin S. Hall dan Gordon Leslie 1970. Perkembangan teori administrasi. A. Periode tradisional. Teori administrasi ilmiah. Teori ini dikembangkan oleh Frederick Taylor 1856-1915 M. Dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah, yang mendasarkan teorinya pada hasil eksperimen yang ia lakukan yang dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul The Principle of Scientific Management sekitar tahun 1911, yang dipopulerkan oleh Louis Brandeis, yang berisi beberapa prinsip. 1. Prinsip studi waktu. 2. Prinsip hasil upah. 3. Prinsip pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Prinsip metode kerja ilmiah. 5. Prinsip kontrol manajerial atau prinsip manajemen fungsional. Berdasarkan prinsip di atas, administrasi pendidikan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menggunakan disiplin yang keras. 2. Pemusatan pada tugas yang harus dikerjakan oleh bawahan. 3. Kurangnya hubungan interpersonal antara pekerja. 4. Aplikasi yang kaku dari sistem yang intensif dalam pemahaman administrasi teori birokrasi. Ada 5 ciri-ciri dari teori birokrasi ini, yaitu 1. Adanya pembagian tugas dan spesialisasi dari setiap individu dalam organisasi, mempunyai wewenang dan jurisdiksi yang diatur oleh berbagai peraturan. 2. Bersifat impresional. 3. Dalam berorganisasi ada hierarki kewenangan di dasar atas dokumen tertulis. Birokrasi terjadi tidak berfungsi apabila orang dalam organisasi terkurung dalam bidang spesialisasi tertentu. Setiap orang hanya berorientasi untuk memegang jabatan yang lebih tinggi, sehingga anggota organisasi kehilangan kebebasan pribadinya. Orientasi pertumbuhan karir menyebabkan orang mengejarnya dan melupakan unsur pelayan organisasi. 3. Teori klasik, teori ilmiah, dan teori birokrasi biasanya digolongkan kepada teori klasik. Nilai mengemukakan beberapa kelemahan dari teori klasik ini, yaitu teori klasik merupakan teori yang terikat waktu, bersifat deterministik, tidak memperhitungkan berbagai dimensi. Dalam administrasi lebih banyak menggunakan asumsi yang lemah. Sekian dari saya. Saya Adela Fitriani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya tentang teori birokrasi. Teori birokrasi ini tidak dapat berfungsi apabila seseorang dalam organisasi ini memegang jabatan yang lebih tinggi dalam spesialis tertentu, sehingga anggotanya ini tidak memiliki kebebasan dalam pribadinya. Dan orientasi ini pertumbuhan karir menyebabkan orang mengejarnya dan lupa akan unsur pelayanan organisasi itu sendiri. Lanjut kepada teori klasik. Teori ilmiah dan teori birokrasi itu merupakan tergolong dalam teori klasik, dan teori klasik sendiri mempunyai kelemahan, yang mana teori itu terikat akan waktu, lalu bersifat deterministik, lalu tidak memperhitungkan berbagai dimensi, serta administrasinya lebih banyak menggunakan asumsi yang lemah. Lanjut kepada periode transisional. Ini dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama ada teori hubungan antar manusia, yang mana ditandai dengan timbulnya hubungan antar manusia itu sendiri, dan manusia itu berperan sangat penting dalam menentukan produktivitas kerja
serta yang lainnya. Lanjut kepada teori tingkah laku. Teori ini dipelopori oleh Chester E. Bernard, yang mana teori ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang memakai berbagai pendekatan tingkah laku seperti psikologi, antropologi, sosiologi, serta yang lainnya. Lanjut kepada periode teori sistem, dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy, yang mana mengemukakan sistem ini susunan elemen yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, lalu menghasilkan output yang mempunyai aktivitas dan integritas kesatuan dari elemen-elemennya. Lanjut kepada teori-teori administrasi pendidikan, salah satunya itu teori klasik tadi, merupakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor, dan sasarannya ini pendekatannya adalah kemakmuran bagi pengusaha dan karyawannya sendiri. Prinsip studi waktu yang dipelopori Gilbert menyatakan bahwa semua usaha itu produktif dan dapat diukur dengan studi waktu secara teliti. Berdasarkan studi waktunya muncul beberapa prinsip hasil upah, yaitu upah diberikan hal sesuai dengan hasil besarnya yang ditentukan dari studi waktu. Dan pelopor lainnya yaitu Henry Fayol menyatakan ada 5 pedoman, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengemandoan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Lalu masuk kepada prinsip-prinsip pokok menurut Fayol itu ada 4, kesatuan komando, wewenang harus didelegasikan, dan inisiatif harus dimiliki sama seseorang manajer, dan adanya solidaritas dalam kelompok, dan prinsip itu harus bersifat luas. Baiklah, di sini saya Dewi Tri Ananda akan melanjutkan pembahasan mengenai teori-teori administrasi pendidikan. Teori selanjutnya yaitu teori hubungan manusiawi, yang mana munculnya teori ini dapat diidentifikasi dengan timbulnya jalinan timbal balik antar satu manusia dengan manusia lainnya. Faktor human relation merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan tingkat produktivitas kinerja, konsep moral, dinamika dalam kelompok, dan utamanya itu adalah hubungan interpersonal menjadi sangat populer di kalangan ahli administrator serta dalam teori-teori administrasi. Salah satu permasalahan manusia adalah kualitas. Nah, kualitas manusia itu tampak pada kemampuannya secara fungsional untuk mendorong pertumbuhan yang memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, membangun sumber daya manusia adalah pola-pola untuk mengelola, mengurus, dan meningkatkan kualitasnya. Kaitannya dengan hubungan antar manusia dalam administrasi itu sendiri, yang pertama yaitu menentukan apa yang akan dijadikan sasaran oleh organisasi dan menentukan tujuan atau sasaran di tiap bidangnya. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisir seluruh kegiatan manusia dalam administrasi, termasuk juga menggolongkan, kemudian membagi pekerjaan dan membentuk struktur tugas-tugas organisasi. Yang ketiga, memotivasi dan berkomunikasi antar manusia dalam segala hal pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang keempat, melakukan pengukuran tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam organisasi tersebut, termasuk menganalisis, menilai, dan menafsirkan hasil kerja baik itu secara individu maupun kelompok. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemampuan keterampilan orang-orang dalam organisasi. Kemudian teori berikutnya adalah teori perilaku. Nah, teori perilaku ini merupakan pengembangan dari pendekatan hubungan manusiawi. Nah, pendekatan ini memandang bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh sistem sosialnya. Nah, tokoh-tokoh teori ini diantaranya ialah yang pertama, Maslow yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan untuk menjelaskan perilaku manusia dalam kaitannya dengan memotivasi manusia. Kemudian yang kedua, MC Grigor dengan teori X dan Y. Kemudian yang ketiga, Herbert dengan teori 2 faktor. Yang keempat, MC Silen dengan teori need of power, need of a nation, and need of achievement. Kemudian kelima, Black and Moulton dengan teori managerial grade. Selanjutnya, teori berikutnya yaitu teori kuantitatif. Nah, untuk teori kuantitatif, perkembangan teori ini ditandai dengan tim-tim penelitian operasi untuk memecahkan masalah-masalah. Nah, karena teknik penelitian ini disebut dengan pendekatan manajemen ilmiah. Teori ini dapat pula digunakan dalam seperti pengagaraan modal, kemudian menjadwalkan produksi, strategi dan pengembangan produksi dan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian, memberikan perhatian kepada hubungannya manusia. Selanjutnya yaitu teori kuantitatif.
Nah, untuk teori kuantitatif ini, perkembangannya itu ditandai dengan tim-tim penelitian operasi untuk memecahkan masalah-masalah, karena teknik penelitian operasi sering disebut juga dengan pendekatan manajemen ilmiah. Nah, teori ini dapat juga digunakan dalam kegiatan penting seperti penganggaran modal, penjadwalan produksi, strategi pengembangan produksi, dan perencanaan sumber daya manusia. Kelemahan teori ini adalah kurang memberi perhatian kepada hubungan manusia. Kemudian, teori yang terakhir yaitu teori sistem. Nah, untuk teori sistem, Ludwig von Bartholomä dalam Nasuka mendefinisikan sistem adalah rangkaian terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sistem dapat diartikan sebagai gabungan sub-sub sistem. Kemudian, teori yang terakhir yaitu teori sistem. Nah, sistem tersebut adalah rangkaian-rangkaian yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sistem dapat diartikan sebagai gabungan dari sub-subsistem yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan. Nah, teori sistem adalah konsepsi yang saling berhubungan dalam menyelesaikan masalah dalam tujuan tertentu. Kemudian, teori yang terakhir yaitu teori sistem. Nah, teori sistem ini adalah rangkaian terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Nah, untuk teori sistem merupakan konsepsi yang saling berhubungan dalam menyelesaikan permasalahan untuk tujuan tertentu. Teori berdasarkan sistem ini memandang bahwa sebuah organisasi adalah sebuah sistem. Organisasi dipandang sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan dan akan berintegrasi dengan lingkungannya. Nah, asumsi dasar dari teori ini adalah satu kegiatan dalam sebuah organisasi sangat menentukan dan berpengaruh terhadap kegiatan dari setiap bagian lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.